Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memasuki masa libur Natal dan Tahun Baru, stasiun kereta api dan terminal bus di sejumlah wilayah dipadati calon penumpang. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah kantor pusat Bank Intan Jabar Garut terkait dugaan kasus korupsi pencairan kredit fiktif miliaran rupiah. Sejumlah ruas jalan tol di wilayah Jawa Barat dipadati pemudik dan wisatawan sejak akhir pekan lalu. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menggeledah kantor pusat Bank Intan Jabar atau BIJ Garut. Upaya penggeledahan itu buntut terendusnya dugaan korupsi pencairan dana kredit fiktif senilai 10 miliar lebih. Penyidik dari pidana khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kamis pekan lalu menggeledah kantor Bank Intan Jawa Barat. Beberapa alat bukti seperti data nasabah fiktif serta barang bukti elektronik disita penyidik. Penggeledahan ini buntut terendusnya dugaan korupsi pencairan kredit fiktif yang merugikan keuangan negara lebih dari 10 miliar rupiah. Padahal sebelumnya Bank Intan Jawa Barat baru saja mendapatkan penyuntikan dana senilai 30 miliar rupiah lebih oleh pemerintah Kabupaten Garut. Ya, ada beberapa dokumen yang kami lakukan penggeledahan hari ini dan kami lakukan penyitaan dokumen tentang kredit terutama yang berhubungan dengan tindak pidana. Kemudian ada juga barang bukti elektronik yang kami sita. Sitanya itu di barang elektronik. Ada juga data-data yang dari cabang utama yang diambil, data kredit, karena mungkin ini banyaknya di permasalahan kredit. Terbongkarnya kasus dugaan pencairan kredit fiktif ini berasal dari nasabah yang sulit mencairkan uang tabungan. Banyak nasabah yang kesulitan mengambil uang simpanan di bank tersebut, hingga pihak bank mengulur waktu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Komplotan spesialis ganjal kartu ATM dibekuk Satreskrim Polres Cimahi. Para pelaku telah menggasak uang tunai puluhan juta rupiah dari korbannya. Penyergapan komplotan pelaku spesialis ganjal kartu anjungan tunai mandiri atau ATM dilakukan anggota Resmob Satreskrim Polres Cimahi. Penangkapan para pelaku ini di beberapa lokasi wilayah Cimahi dan juga Kabupaten Subang. Total pelaku berjumlah 4 orang. Modus operasi pelaku mengincar para korban yang tengah melakukan transaksi di mesin ATM. Pelaku terlebih dulu mengintip nomor PIN ATM dan mengganjal mesin ATM dengan besi tanpa sepengetahuan korban. Saat para korban kesulitan bertransaksi dan meninggalkan kartu ATM, pelaku kemudian menggasak uang hingga puluhan juta rupiah. Para pelaku telah lebih dari 5 kali melancarkan kejahatannya di wilayah Bandung Raya, kemudian Ciamis, Tasikmalaya, hingga Banjar dalam kurun waktu 6 bulan. Para pelaku sudah melakukan aksinya dengan mengganjal lubang insert pada ATM tersebut. Sehingga ketika korban memasukkan ATM-nya ini tersangkut. Ketika korban panik, korban pulang, sindikat ini kembali ke lokasi dengan menggunakan obeng merusak insert ATM tersebut dan mengambil ATM daripada korban. Setelah itu baru para pelaku menguras uang milik korban. Para pelaku terancam hukuman penjara 5 tahun. Polisi mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat bertransaksi di mesin ATM. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Sejumlah warung di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat terjaring razia karena pemilik kedapatan menjual ribuan botol minuman keras atau miras. Hasilnya sebanyak 11.000 botol miras disita.
Sejumlah warung makanan maupun depot jamu di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi didatangi petugas Polres Cimahi. Polisi merazia warung jamu karena sebelumnya mendapat laporan dari warga dengan maraknya penjualan botol minuman keras. Dari 6 titik atau tempat warung yang dirazia, polisi menyita sekitar 11.000 botol miras. Ribuan botol miras ini kemudian dimusnahkan. Selain botol miras, polisi juga menyita 10 jerigen plastik berisikan ciu atau minuman tradisional dari berbagai lapak. Ini merupakan langkah-langkah mitigasi Polres Cimahi bersama teman-teman TNI dan pemerintah daerah dalam menekan peredaran miras. Karena kita tahu miras ini salah satu penyebab atau pemicu terjadi gangguan kamtipmas seperti geng motor dan lain-lainnya. Para pemilik warung yang kedapatan mengedarkan miras langsung menjalani proses tindak pidana ringan. Meski sudah beberapa kali ditindak, para pemilik warung termasuk berkedok depot jamu seolah tak kapok menjual miras. Operasi peredaran miras di berbagai titik wilayah hukum Polres ditingkatkan dalam sepekan terakhir menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Beragam barang bukti narkotika dimusnahkan Polres Subang. Tak hanya narkotika, di Kabupaten Karawang dan Kota Sukabumi, ribuan botol miras juga ikut dimusnahkan. Pemusnahan ini dalam upaya mengantisipasi gangguan keamanan di masa libur Natal dan Tahun Baru. Ganja sebanyak 28,52 gram, sabu-sabu sebanyak 8 gram, tembakau sintetis 20,03 gram, sediaan farmasi sebanyak 5.718 butir, dan kosmetik sebanyak 244 buah dimusnahkan di halaman Mapolres Subang. Pemusnahan narkotika ini dalam rangka cipta kondisi menjelang Natal tahun 2023 dan Tahun Baru tahun 2024. Barang bukti itu hasil sitaan dalam 3 bulan terakhir. Ini merupakan hasil ungkap narkoba kurun waktu 3 bulan yang merupakan sebagian kecil upaya kami untuk menekan peredaran narkoba, khususnya cipta kondisi menghadapi Natal maupun Tahun Baru. Tak hanya narkotika, ribuan botol miras berbagai merek hasil operasi pekat di wilayah Kabupaten Karawang dimusnahkan di Polres Karawang. Ribuan botol miras disita dari berbagai toko jamu di Kabupaten Karawang. Selain minuman keras, ada sejumlah pil narkoba serta ganja yang turut dimusnahkan. Kami pemerintah daerah dengan bantuan dan Lanal Angkatan Laut tentunya ini memperkuat. Jadi peredaran narkoba, jadi kalau narkoba ini kan sifatnya ini adalah bukan juga musuh tentunya kita sebagai aparatur negara, tentunya juga ini musuh semua bersama gitu masyarakat. Karena ini kan tentunya akan merugikan masyarakat kita semua. Dengan cara digilas, ribuan botol miras dan oplosan berbagai merek juga dimusnahkan di Terminal Tipe A Kota Sukabumi. Miras ini hasil operasi dan cipta kondisi dalam razia 5 bulan terakhir. Dalam kurun waktu kita melaksanakan operasi dalam kurun waktu 5 bulan dan berhasil mengumpulkan sebanyak 6.170 dengan berbagai merek minuman keras dan juga untuk knalpotbrong ada 772 buah. Selain ribuan miras dimusnahkan, kepolisian juga memusnahkan ratusan knalpot bising hasil razia kendaraan sepeda motor. Tim Liputan melaporkan. Ribuan personel Polri dan TNI mengikuti gelar pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru di Sumedang dan Subang. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Gelar pasukan digelar di halaman Mapolres Subang untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru. Untuk pengamanan di wilayah Subang disiapkan petugas gabungan dari aparat TNI Polri, Dinas Perhubungan, BPBD, serta petugas dari instansi terkait lainnya.
Khusus untuk pengamanan dari pihak kepolisian, disiapkan sebanyak 520 personel. Sementara dari gabungan TNI dan instansi lain berjumlah 870 personel gabungan. Petugas nantinya akan disebar untuk pengamanan jalur arteri dan jalur tol, serta sejumlah objek wisata. Sendiri 520, kemudian gabungan dengan TNI Polri dan stakeholder yang terkait kurang lebih 870 personil yang terlibat. Apel gelar pasukan operasi Lilin Lodaya tahun 2023 juga digelar Polres Sumedang. Pada operasi Lilin Lodaya tahun ini, sebanyak 958 personel gabungan dari TNI Polri serta instansi terkait lainnya disiapkan untuk disebar di sejumlah titik pengamanan Natal dan Tahun Baru. Personil yang kita siapkan gabungan ya, dari TNI Polri serta instansi terkait lainnya sekitar 958 personil, di mana nanti akan disebar di beberapa pos pengamanan yang kita siapkan. Satu pos pos terpadu, kemudian ada 2 pos pelayanan serta 7 pos pengamanan dan juga 2 pos pantau. Operasi Lilin digelar mulai 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024. Sinal Arifin dan Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang.